Oke, satu buah lagu dari Jennifer Lopez bersama dengan Pitbull mengantar kita pada pukul 7:04 pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman di Jakarta dan teman-teman di Sonora Network. Tambah semangat ya setelah mendengarkan lagu yang baru saja saya putar tadi. Apalagi buat teman-teman dan sahabat Sonora yang bekerja sebagai seorang sales sekaligus sebagai seorang marketing. Karena pada pagi hari ini, seperti biasa setiap hari Rabu jam 7 sampai jam 8, kita akan menambah wawasan di acara Sales Mastery bersama dengan Eloisa Luku, seorang theocentric motivator, seorang sales trainer dan leadership coach yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pak Elois, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Anto, selamat pagi Indonesia, teman-teman sales di seluruh tanah air. Ayo semangat, dan saya mau membuka pertemuan kita kali ini dengan satu quote. Oke, apa itu? Jadi, if you want to marry a queen, Ya. treat your wife like a queen. Jikalau Anda mau menikah dengan seorang queen, itu apa? Putri, Ratu ya. ratu ya. Kalau Anda mau menikahi seorang ratu, perlakukanlah istrimu layaknya seorang ratu. Wah. Now, if you want to marry a king, treat your husband like a king. Ya. Kalau Anda mau menikahi seorang raja, Ya. perlakukanlah suamimu layaknya seorang raja. Oke. Nah, untuk orang salesperson, perhatikan kalimat berikutnya. Ya. If you want to engage with your customer, treat your customer like a friend. Ya. Jikalau Anda mau engage dengan customer Anda, maka perlakukanlah prospek customer Anda layaknya seorang teman, bahkan sahabat. Ya. Kenapa ini penting, Mas Anto? Karena diceritakan suatu hari itu dilakukan sebuah penelitian di salah satu universitas di Amerika Serikat. Ya. Oke? Dan yang dilakukan adalah seorang profesor, dia mengumpulkan murid-muridnya, dibagi dalam 3 kelompok. Oke. Kelompok yang pertama 10 orang, kelompok yang kedua 10 orang, kelompok yang ketiga 10 orang. Lalu masing-masing kelompok ini diberikanlah yang namanya itu tikus. Oke. Saya paling takut sama tikus itu. Lalu dia mengatakan ini adalah tikus-tikus yang sudah dididik. Yeah. Ya. Jadi untuk kelompok yang pertama diberikan 10 dan dikatakan bahwa ini adalah tikus-tikus yang sudah dididik secara luar biasa. Oke. Dan mereka akan memenangkan semua pertandingan yang akan kita lakukan selama 2 minggu ke depan. Yeah. Jadi kelompok pertama, siapkanlah sebanyak-banyaknya hadiah, karena tikus-tikus ini akan memenangkannya semua. Ya. Kelompok yang kedua diberikan 10 juga, tetapi dia bilang ini kelompok tikus rata-rata. Ya, kalian bisa mempersiapkan beberapa hadiah, tetapi jangan terlalu banyak, karena paling juga hanya sekitar 4 dari 10 yang akan berhasil. Lalu kelompok yang terakhir, kelompok yang ketiga, dia mengatakan ini adalah makhluk yang idiot. Kalian tidak perlu mempersiapkan apa-apa. Ya. Cukup tuliskan saja di selembar kertas hadiah atau coklat, mereka juga sudah senang. Karena kemungkinan kalaupun berhasil, tidak lebih dari 1 tikus saja. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengikuti semua pertandingan ini. Dan setelah pertandingan 2 minggu, yang terjadi adalah ternyata kelompok pertama memenangkannya. 10 dari 10 tikus memenangkan pertandingan itu. Dan kelompok yang kedua, 4 dari 10 memenangkannya. Dan kelompok yang ketiga, hanya 1 dari 10 yang memenangkannya. Yeah. Lalu profesor mengumpulkan mereka dalam ruangan. Lalu profesor berkata, kalian belajar apa dari pengalaman penelitian ini? Ya. Lalu mereka mengatakan, ya kalau sudah dilatih, itu memang akan sangat mudah untuk memenangkannya. Tetapi singkat cerita, akhirnya profesor mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada tikus yang jenius, Yeah. tidak ada yang biasa saja, bahkan tidak ada yang idiot. Semua tikus ini datang dari pembiakan yang sama. Tapi kenapa kok hasilnya bisa berbeda? Ya. Karena cara kalian memperlakukannya. Oke. Seperti layaknya seorang raja dan seorang ratu ya. Jadi, persis sekali ya. Saya nggak tahu nih teman-teman kita lagi pagi ini mereka hubungan suami istri lagi baik-baik saja lah. Mudah-mudahan. Nah, tapi kita juga mengucapkan selamat hari Idul Adha ya untuk teman-teman yang kemarin merayakannya ya. Tetapi yang kembali kepada quotation tadi,
Jikalau Anda mau menikah dengan seorang raja, belum tentu Anda seberuntung itu untuk dapat kesempatan menikah dengan raja beneran. Iya. Tetapi Anda bisa merasakannya, mencicipi gimana sih menikah dengan seorang raja dengan Anda memperlakukan pasangan Anda seorang raja atau seorang ratu. Iya. Tapi bagi kita seorang salesperson, perlakukan customer prospek Anda layaknya seorang sahabat atau teman. Apa artinya ini? Nah, Yeah. Mas Anto, kalau Mas Anto punya sahabat gak? Pastinya. Nah, kalau Mas Anto ketemu dengan teman-teman atau sahabat, biasanya itu ngobrol ya. Iya. Ngobrolnya itu suka nggak ada cerita, saling bercerita apa yang dialami 10 tahun terakhir. Kalau Yeah. udah lama nggak ketemu ya, misalnya ketemu dengan alumni waktu SMA dulu atau kuliah. Suka cerita juga ya Mas ya? Pastinya. Karena layaknya seorang sahabat tuh yang namanya chemistry tuh udah mulai ketemu, Pak Elo. Persis, Jadi kita mau ngobrol apa aja pasti nyambung. Persis. Now, tapi teman-teman sales dan termasuk saya juga terus mengingatkan diri sendiri, ketemu dengan seorang prospek, biasanya itu kita berbicara mengenai data, kita berbicara mengenai perusahaan kita, kita berbicara mengenai produk-produk kita. Jarang sekali yang namanya itu kita bercerita hal-hal yang personal. Betul. Padahal sebetulnya seperti kita bahas minggu lalu bahwa otak kita ini terdiri dari 3 bagian. Yeah. Bagian yang pertama namanya adalah reptil. Reptil ini adalah itu kalau saya lagi nyebrang jalan Mas Anto, lalu ada klakson yang kencang sekali, maka saya langsung mundur atau lari cepat. Nah, otak bagian manakah yang digunakan dalam keadaan seperti itu? Kalau kata para peneliti, ini adalah si reptil brain-nya. Ini adalah survival brain-nya. Karena kita tidak menggunakan neokortex di saat itu, karena neokortex itu membutuhkan waktu menganalisa. Betul. Nah, kalau kita menganalisa, padahal itu hitungan detik, mati kita. Karena sifatnya spontan ya, Pak Elo. Spontaneous, ini adalah reptil, ini adalah si survival insting kita. Dan ternyata binatang-binatang yang lain pun juga memiliki itu. Nah, tapi kemudian manusia punya otak yang bagian yang kedua, yang namanya adalah limbik. Ini adalah menurut para peneliti di mana yang namanya segala macam emosi ada di dalam bagian otak ini. Memori-memori yang lama juga ada di dalam bagian otak ini. Lalu yang ketiga yang disebut sebagai the thinking brain atau neocortex itu, ini adalah bagian otak yang membedakan manusia dengan binatang-binatang yang lain. Karena apa? That's the thinking mind. Segala macam ide, logika, pemikiran hadir di dalam bagian otak ini. Nah, apa hubungan semua ini dengan teman-teman sales? Karena ternyata ditemukan yang namanya keputusan sales seseorang, biasanya otak bagian manakah yang mereka gunakan untuk memutuskan beli atau tidak? Biasanya yang digunakan adalah otak bagian yang limbik tadi, emotional. Jadi kalau kita berbicara mengenai penjualan dan pembelian, ternyata umumnya di keputusan membeli itu tidak berdasarkan logika. Kelihatannya memang kita menggunakan bicara mengenai value propositions. Benefit apa yang akan diberikan. Betul. Tetapi waktu pada ujungnya mereka memutuskan membeli dari Anda atau tidak, tidak hanya berhenti pada logika atau si neocortex. Tetapi dipengaruhi sangat besar oleh limbiknya. Apa itu? Emosionalnya. Nah, ini apa hubungannya? Itulah sebab ketika kita berbicara mengenai RAVE selling, relationship based and value creation selling, yang saya teman-teman Sonora, saya membangun satu konsep yang saya sangat percaya untuk berhasil di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila ini. Dalam industri apapun, tentu saja Anda mesti punya product knowledge-nya, itu pasti. Anda mesti mengetahui dengan baik yang namanya sistem dan prosedurnya, itu harus. Anda mesti bisa yang namanya itu industri analisisnya, Anda mengerti industrinya dengan baik. Anda punya pemahaman tentang sales prosesnya, itu harus.
Tetapi di dalam advance yang saya sebutkan itu adalah the special force of sales people. Ini adalah kopassusnya para sales. Dia harus punya namanya ref selling. Oke. Apa itu? Terdiri dari 3 hal. R-nya adalah relationship, V-nya adalah value, dan I-nya adalah engagement. Jadi kalau relationship-nya sudah baik, ditambah dengan value creation yang ada, maka itu memunculkan namanya engagement. Engagement ini berbeda dengan satisfaction. Engagement ini sudah berbicara mengenai loyalitas. Apa itu? Ada 2 hal. Repeat order, dia membeli kembali dari kita. Dan yang kedua adalah dia mereferensikan kita kepada teman-temannya. Nah, waktu kita fokus pada berbicara mengenai relationship, ini Mas Anto, tidak semua orang lahir dengan kemampuan dan keterampilan natural untuk bertemu dengan seseorang lalu langsung bisa membangun komunikasi yang baik. Betul. Atau bisa klik. Ternyata tidak semua orang. Menurut survei itu hanya sekitar 18-20% orang. Dan termasuk teman-teman sales ini. Sehingga waktu dari teman-teman sales itu mendengar saya berbicara mengenai relationship, lalu mereka berjuang di lapangan. Memang ada 20%, termasuk saya yakin ada orang-orang yang mendengar kita pagi ini, yang menurut dia it's so easy, mudah sekali bertemu dengan seseorang, jabat tangan, lalu bisa berkomunikasi dengan baik sekali. Tetapi ada orang-orang yang dia tuh kebingungan, kagok, setelah bertemu, gue mesti ngomong apa? Betul. Karena di dalam relationship ini, Mas Anto, kita punya 3 C's, ada 3 C-nya. Mulai dari kata klik, lalu kemudian communicate, dan yang terakhir adalah connect. Sebetulnya, waktu kita berbicara mengenai the limbic brain, otak si emosional itu, saya sudah berbicara menjelaskan mengenai connect-nya. Karena everybody communicates, all communicates, few connects. Semua orang bisa berkomunikasi, Mas Anto. Komunikasi itu kan ada verbal, ada non-verbalnya. Nah, tetapi tidak semua orang bisa connect di dalam hati si prospek atau si konsumennya. Itulah sebab apa yang selama ini kita pelajari mengenai sales process itu penting. Kita berbicara mengenai script, sales script. Itu penting. Sales script itu juga berbicara misalnya waktu nanti bertemu dengan, apalagi kalau teman-teman seorang telesales. Betul. Ya, waktu dia telepon, itu mesti disiapkan tuh kalimat pertama. Karena 3 detik pertama saja, kalau dia tidak berhasil menyentuh hati yang menerima telepon atau si prospeknya, itu bakal ditutup tuh, Mas Anto. Pasti. Itu sebab teman-teman yang biasa telepon kita dari yang menawarkan kartu kredit, kita biasanya langsung bilang apa? Sorry ya, saya lagi sibuk. Kita matiin. Pasti. Kenapa? Karena dia gagal di 3 menit pertama. 3 menit pertama itu sangat penting. Nah, tetapi sales script, sebaik-baik sales script pun, itu umumnya menyentuh otak bagian neokortex. Atau kalau otak dibagi 2, otak bagian kirinya. Otak bagian kanannya yang lebih berbicara emosionalnya tidak tersentuh. Padahal itulah yang mesti disentuh jikalau kita mau engage, jikalau kita mau connect dengan kita punya si prospek. Oke, nanti kita lanjut lagi nih Pak Eloy Luar Zaloku biasa. Yang jelas buat teman-teman dan sahabat Sonora dimanapun Anda berada, kita masih bicara mengenai apa yang diketahui dan harus dilakukan oleh seorang ref sales people untuk menjadi top performers ya, Pak Eloy Zaloku ya. Jadi kalau ada komentar, ada pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan via SMS 0812 112 9200 atau yang mau telepon langsung boleh 021 633 7783. Stay tuned with us, Sonora Network. Baik teman-teman dan sahabat Sonora di Jakarta dan Sonora Network, kita masih bicara di acara Sales Mastery bersama dengan Bapak Eloy Zaloku, seorang Theocentric Motivator, Sales Trainer, kemudian Leadership Coach and Managing Director of Capstan Group. Kita masih bicara mengenai apa yang diketahui dan dilakukan oleh ref sales people untuk menjadi seorang top performers. Jadi kalau ada pertanyaan atau komentar silakan, khususnya buat teman-teman dan sahabat Sonora yang berkecimpung di dunia sales dan marketing, Anda bisa bergabung pada pagi ini. Sampaikan ke nomor SMS Sonora 0812 112 9200. Pak Eloy, ada pertanyaan nih Pak.
teori yang Pak Eloy sampaikan tadi, apakah berlaku untuk semua produk atau untuk produk-produk tertentu saja, Pak Eloy? Bagus sekali. Sebelum saya jawab, saya mau encourage dulu teman-teman pendengar sahabat Sonora untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan pagi ini. Yeah. Karena kita masih membagikan buku, Yeah. khususnya buku novel True Story yang ditulis oleh penulis sangat ternama dan terkenal, Albertine Endah, yang judulnya adalah Eloy, Kisah Ajaib Anak Pralamanias, Perjalanan Anak Pralamanias ke Panggung Dunia. Jadi Anda akan mendapatkan buku ini jikalau Anda mau berpartisipasi. Jadi Anda boleh bertanya apa saja, bahkan hal-hal yang mungkin juga tidak terlalu relevan dengan tema kita hari ini. Please do so. Tetapi kalau Anda punya pertanyaan mengenai tema hari ini juga silakan. Yeah. Tetapi saya mau encourage yang kedua. Ini mengenai keinginan kita untuk mengundang orang-orang sales yang sangat berhasil di lapangan, yang menurut mungkin pendengar Sonora ingin berbagi bersama acara kita ini, ya? di sini. Jadi silakan teman-teman juga bisa sampaikan nama orang tersebut atau mungkin Anda sendiri, nama perusahaannya di mana, nomor teleponnya di mana, nanti kita akan hubungin dan kita akan sharing bersama, berbagi melalui Sonora. Mereka bisa di nomor telepon berapa, Mas? Kalau di Sonora nomor HP-nya, nomornya berapa? Nomor SMS-nya 0812 112 9200. Apakah Pak Eloy ada nomor lain? Mungkin bisa diulang lagi, Mas. 0812 112 9200, Pak Eloy. Persis. Jadi teman-teman juga selain nomor itu bisa juga di 0813, saya ulang ya. 0813 8578 5704. 0813, kalau Anda lagi nyetir, Anda berhenti dulu, Anda tuliskan 0813 8578 5704. Jadi berikan namanya, dia bekerja di perusahaan apa, sebagai sales kita mau undang berbagi pengalaman, cerita, dan ini bagus sekali sebetulnya untuk teman-teman sales karena itu bagian dari personal branding. Jadi itu adalah membangun merek Anda, ya. Jadi kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dan komentar dan partisipasi dari sahabat Sonora, dan pertanyaannya tadi Mas Anto. Pertanyaannya adalah apakah konsep ini berlaku untuk semua industri? Jawabannya yes. Jawabannya yes. Walaupun tentu semakin premium produknya, semakin elit segmen pasarnya, maka memang personal relationship-nya semakin penting. Tetapi secara prinsip bahwa memang manusia dimanapun, apapun status ekonominya, memang kita didesain, diciptakan dengan cara kerja otak yang seperti tadi. Nah, itu sebab waktu kita berbicara mengenai klik, minggu lalu ada pertanyaan, bagaimana sih supaya saya bisa klik dengan prospek yang baru pertama kali ketemu. Dan minggu lalu kita sudah mengatakan yang namanya the limbic brain, atau ada penelitian yang menyebutkannya the all brain, itu bisa dipengaruhi dan disentuh dengan hal-hal yang, let's say, mulai dari yang namanya senyuman. Ini adalah sesuatu yang kelihatannya begitu sederhana, tetapi kalau tidak diingatkan, ada orang-orang yang memang dari dulunya itu sepertinya tidak terbiasa memberikan senyuman. Padahal senyuman itu adalah sesuatu yang visual, dan itu waktu kita bertemu orang pertama kali, kita memberikan dia senyuman. Itu sebetulnya kenapa kok selalu kalau Anda mengikuti training manapun tentang customer service, tentang sales mastery, selalu muncul hal-hal yang berhubungan dengan non-verbal seperti ini. Kenapa? Karena non-verbal itulah yang menyentuh the limbic brain. Jadi senyuman kelihatannya sangat sederhana, tetapi sangat powerful. Sekali lagi, kenapa? Nah, ini ada satu penelitian, Mas Anto, yang dilakukan oleh yang namanya Mehrabian. Ini adalah seorang psikiater, seorang psikolog, yang dia melakukan penelitian mengenai komunikasi. Dan kita tahu bahwa ternyata kalimat-kalimat, kata-kata seperti ini, itu hanya 7% efektivitasnya di dalam yang namanya komunikasi. Yang namanya tone, nah seperti kalau saya berbicara seperti ini, kadang-kadang saya ngomongnya menggebu-gebu, suaranya yang bisa dahsyat sekali, karena saya belajar memang yang namanya tone voice
nada suara yang kita gunakan. Yeah. Itu bisa sampai 38%. Oke. Dan selebihnya, hitung sendiri, lebih dari 50%. Itu adalah nonverbalnya. Yeah. Nonverbal itu, kenapa Komer Rabin menemukan inilah yang terjadi di dalam waktu kita berkomunikasi, waktu kita melakukan prospecting, waktu kita melakukan presentation. Yeah. Jadi, sebagus apapun sales script-nya, tetapi ingat, itu hanya 7%. Yeah. Yang penting lainnya adalah tone-nya, penggunaan nada suaranya. Dan itu ternyata kalau teman-teman sales mau belajar, itu pun ada ilmunya. Yeah. Ada buku-buku, Anda googling saja. Untuk menggunakan voice tone ini, nada suara ini pun, kalau saya berbicara seperti ini, Mas Anto, ini ternyata ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk mengerti dan memahami the power of tone. Jadi kekuatan daripada voice tone ini, ada orang yang menelitinya. Jadi bisa dikatakan seorang penyiar yang punya tone yang lumayan bagus, kalau dipindah ke bagian marketing ini bisa lumayan sukses Pak Eloy ya? Persis, hanya ini, jadi tone itu tidak, begini loh, tone itu sendiri, tone yang berat, kalau dilakukan dalam setiap waktu, belum tentu efektif. Betul. Jadi tergantung situasinya. Yeah. Jadi sekali lagi, ini adalah sebuah seni. Namanya communication is an art. It is an art. Sebuah seni, kapan kita menggunakannya. Yeah. Tetapi hal lain yang sedang kita bicarakan juga adalah non-verbalnya. Jadi bagaimana sih kita bisa mempengaruhi the limbic brain, the all brain, the emotional brain itu, bahkan pertama kali bertemu dengan seseorang, mulailah dengan yang tadi kita katakan sederhana, tapi powerful, senyuman. Hal yang lain yang minggu lalu saya bilang, berhubungan dengan wangi, ya. Tidak perlu wangi-wangi sekali, tidak perlu parfum yang sangat mahal, tetapi if you are a salesperson, jika Anda adalah seorang salesperson yang bertemu dengan orang-orang setiap hari, Anda mesti melakukan hal-hal yang sederhana ini. Kenapa? Karena survei membuktikan wewangian itu, kalau Anda masuk di dalam satu kantor misalnya, dan ternyata baunya kurang enak, itu langsung emotional brain kita langsung reject, langsung down, Mas Anto, serius. Betul. Itulah sebab kalau kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang berhasil, perusahaan-perusahaan yang besar, Anda bisa tes kesuksesannya dari apa? Dari toiletnya. Betul. Dan salah satunya adalah dari tanda waktunya Pak Eloy. Kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai jam 8 nanti. Oke. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, teman-teman dan sahabat Sonora, masih ada waktu buat Anda yang mau bertanya seputar dunia sales dan marketing atau topik kita pagi hari ini ya, mengenai apa yang diketahui dan dilakukan oleh Rev Sales People untuk menjadi seorang top performers. Anda bisa langsung kirim SMS ke Sonora 0812 112 9200. Nanti 2 orang pendengar yang beruntung akan mendapatkan buku Yes. Pak Eloy Zoluku. Ya, kita akan berikan 2 buku itu ya. Ya. Siapa tahu nanti tahun 2014 jadi syuting. Jadi sebelum Anda menonton filmnya, Anda sudah membaca bukunya. Ini anak Nias yang berhasil ya Pak Eloy ya. Dan dalam buku itu ada banyak sekali hal-hal yang memotivasi dan juga dalam dunia sales. Saya ceritakan satu kejadian, Mas Anto. Itu saya bercerita waktu saya lagi di Melbourne. Itu saya setiap pagi itu bekerja mulai jam 5 pagi. Itu di satu kafe. Nah, itu kalau lagi musim dingin, itu kan dingin, Mas. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Jadi, saya sudah harus berangkat dari tempat saya itu sekitar jam 4 pagi. Jadi, saya bangun jam 3 pagi atau setengah 4 pagi. Dan sampai di tempat itu, saya harus mengeluarkan heater yang besar sekali. Itu adalah pemanas begitu ya. Dan itu ada sekitar 10 sampai 12 yang tinggi karena kami taruh di luar kafe. Karena kafe itu ada di sekitar perkantoran. Karena nanti siang orang-orang mulai ngopi, mulai makan itu di luar kantor. Dan bayangkan yang terjadi adalah sudah dingin, masih ngantuk, capek. Apa yang saya lakukan ketika saya mengangkat heater itu, saya sebetulnya hampir-hampir mau menyerah. Karena ya tadi itu capek sekali. Tetapi ada satu hal yang terus membuat saya bertahan. Adalah satu yang namanya afirmasi yang saya selalu mengatakan pada diri saya, Eloy, don't give up. Jangan menyerah. Tidak selamanya akan seperti ini.
lakukan saja. Teruslah, harinya akan tiba. Kamu tidak dibayar $11 per jam. Karena waktu saya dibayar sekitar $11 sampai $12 per jam. Harinya akan tiba. Kamu akan dibayar jauh lebih daripada hari ini. Tetapi caranya, kamu harus tekun. Ayo, you can make it. Saya merasa ini adalah sesuatu yang teman-teman sales juga perlukan. Jadi ketika Anda menjelang final lap seperti ini, ya, target belum tercapai, atau mungkin sudah tercapai, dan Anda mulai merasa lelah, mungkin juga ada masalah lain yang sedang dihadapi, afirmasi-afirmasi cerita-cerita seperti ini akan menolong kita untuk bangkit kembali. Jadi ayo, beli bukunya, baca bukunya, dan rekomendasikan kepada jutaan teman-teman Anda yang lain. Oke, apalagi penulisnya ini Albertine Endah ya. Oh iya, luar biasa, seorang yang hebat sekali ya. Seorang yang hebat sekali. Kita baca SMS ya Pak Eloy ya. Ayo, sudah mari. ada beberapa yang bergabung. Yes. Ada Bapak Sonny Les, seorang purchasing dan setiap hari bertemu dengan sales. Ketemu langsung atau via telepon Pak Eloy. Paling nggak suka kalau ditelepon mulu sama sales yang sama 3-4 kali seminggu. Kalau sudah begitu biasanya telepon langsung ditutup atau jawab lagi nggak butuh. Nah, kalau kita balikan ya kondisinya, Pak Sonny ini sebagai seorang sales yang menelpon customernya, diperlakukan sampai seperti itu, langsung ditutup atau dijawab tidak butuh, apa yang harus dilakukan Pak Eloy? Yang harus dilakukan adalah introspeksi. Kenapa kok diberlakukan seperti itu? Karena gini, sahabat Sonora tolong dengarkan kalimat ini, penting sekali. You teach people how to treat you. Saya ulang ini. You teach people how to treat you. Anda mengajarkan orang lain bagaimana mereka memperlakukan Anda. Termasuk prospek Anda. Jadi, Anda mengajarkan orang lain bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Contoh, seseorang yang tidak dihargain atau diremehkan oleh orang lain, dia tidak boleh langsung bilang, wah ini orang-orang pada ini nih nggak friendly nih, orang-orang nih nggak baik. Jangan, karena Anda yang membuat, Andalah yang mengajarkan mereka kenapa mereka tidak menghargai Anda. Jadi kalau Anda mau dihargai, harus bagaimana? Ubah diri Anda. Karena pasti ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang lain tidak menghargaimu. Sama dengan sales. Ketika Anda telepon dan mereka mengatakan kami tidak butuh, bahkan langsung ditutup, Anda tersinggung, Anda salah. Karena seharusnya Anda harusnya berpikir, kenapa kok dia tutup? Kenapa kok dia begitu ya? Karena, saya kasih contoh, saya punya anak umur 4 tahun, namanya Kinan. Hari Sabtu kemarin, hari Minggu kemarin, itu dia bangun agak siang. Sekitar jam 8 pagi, dia masih tidur. Lalu saya bangunin, time to wake up, we want to go to Sunday school, gitu ya. Dia nggak mau bangun, dia bahkan kelihatan tidak mendengar saya. Tapi ketika saya bilang, ada nenek itu adalah orang yang pernah bekerja di tempat kami. Karena dia sudah berumur, saya sebetulnya awalnya dia bergabung sebagai maid, orang yang membantu di rumah tangga kami. Tapi karena dia sudah berumur, saya bilang sama istri dan anak-anak saya, panggil dia nenek, ya, supaya dia merasa dihargain juga. Jadi dari kecil, anak-anak ini manggil dia nenek. Dan memang dia sayang banget dengan anak saya. Sampai akhirnya kalau pergi, banyak orang yang ngomong, siapa itu cucu ya? Oh bukan. Saking orang tidak percaya, karena dia begitu, care pada anak-anak ini. Waktu saya bilang sama Kinan, hey, nenek is coming. Nenek ada di bawah. Dia langsung bangun, dia turun, dan nenek. Nah, ini apa? Karena the limbic brain-nya dia, emotional brain-nya dia, itu sudah disentuh. Oleh siapa? Oleh si nenek Sri ini. Jadi, ketika tadi Pak Sonny Lase, dan ngomong-ngomong namanya Lase, ini pasti satu kampung dengan saya ini, dari Pulau Nias. Ya hobo, Bang. Wah, luar biasa. Ini. Artinya apa tuh? Horas. Anyway, jadi yang sedang saya katakan adalah, betul Pak Sonny, kenapa Bapak melakukan itu? Karena Bapak belum connect. Jangankan connect. Klik aja belum. Jadi siapa yang salah? Yang salah adalah si salesperson-nya. Kalau Anda cuma telepon dan tutup, udah pasti. Karena apa? Nggak ada kliknya. Nah, pekerjaan seorang sales ngapain? Cari kliknya. Saya percaya, kalau misalnya si orang sales itu, kalau dia lihat Pak Sonny ini sebagai target atau prospek yang sangat
menjanjikan, kirimkan sesuatu dulu dong. Tanyakan kepada resepsionis, itu Pak Sony sukanya apa? Yeah. Oh, nonton Pak. Masa? Iya, nonton apa? Oh, dia biasanya suka film action kayaknya sih Pak. Kalau sudah Anda tahu itu, belilah filmnya. Yeah. Kirimkan dulu bangun kliknya itu loh. Atau kalau misalnya Pak Sony ini dikenal sebagai seseorang yang sangat religius, spiritualnya tinggi sekali, belilah buku yang religius sesuai dengan keyakinan beliau. Kirimkan itu. Berapa sih? 30.000 cuma 50.000. If you really want to get the project, pay the price. Yeah. Price-nya adalah klik dulu dong. Kalau si Pak Sony ini sudah mendapatkan itu, maka Anda jangan jual produk lewat teleponnya dong. Kecuali kalau memang Anda salah satu dari perusahaan yang kerja Anda cuma telemarketing misalnya. Anda tidak boleh ketemu. Well, saya mengerti. Walaupun yang namanya telemarketing itu nggak gampang loh, Mas. Dia jualan tapi tidak ketemu dengan orangnya. Orang-orang yang berhasil jualan lewat telepon saja adalah orang-orang yang hebat. Yeah. Orang-orang yang luar biasa. Tetapi kalau Anda bukan hanya jualan lewat telepon, datang dong. Yeah. Tetapi waktu Anda datang, Anda mesti punya namanya mindsetnya. Bukan jualan dulu dong. Waktu Anda sendiri membuat appointment untuk bertemu, jualan itu adalah mendapatkan waktu Pak Sony 5-10 menit. Nah, waktu 5-10 menit itu Anda dapatkan. Anda kan sudah kirimkan sesuatu dulu sebelumnya, di mana dia bisa klik. Kalau dia belum klik, jangan minta 10 menit. Minta semenit untuk berbicara aja dia nggak mau. Why? Nggak ada kliknya. Apalagi connect-nya. Yeah. Itu jawaban saya. Oke, ini kalau awalnya kita harus menelpon dulu ya Pak Elo ya. Yes. Sebaiknya kalimat pertama apa yang harus kita sampaikan Pak? Very good. Di dalam banyak sekali para pemikir dalam bidang sales. Intinya begini, orang yang ada di ujung telepon, dia harus keluar dengan kalimat, oh ya, masa? Gimana caranya? If you can get that answer, Anda sudah halfway untuk memenangkan penjualannya. Yeah. Jadi, kalau Anda telepon, dan telepon pertama itu, orang yang ada di ujung telepon mengatakan, oh ya, masa? Caranya bagaimana tuh? Saya kasih contoh. Dulu, sekarang saya udah nggak pernah lagi melakukan yang namanya cold calling. Yeah. Cold calling itu adalah kita telepon prospek lewat telepon. Tetapi di dalam pekerjaan saya sebagai seorang theocentric motivator, dan saya mesti emphasize ini, theocentricnya, karena di luar sana ada berbagai macam bentuk motivator. Yeah. I call myself theocentric. Apa itu? Bukan anthropocentric. Anthropocentric itulah motivasi yang berpusat pada kekuatan manusianya saja. Oke, sampai-sampai kalau mereka tidak hati-hati, akhirnya terlalu berpusat pada manusianya, lupa bahwa sebetulnya hidup ini pemberian dari Tuhan pencipta dan memelihara kehidupan. Theocentric adalah saya yang sangat percaya bahwa manusia diciptakan dengan berbagai macam kekuatan dan kehebatannya, tetapi juga manusia mesti sadar. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan manusia harus menggunakan kekuatan yang diberikan dengan cara Tuhan untuk tujuan Tuhan sendiri. That's theocentric motivation. Okay? Nah, waktu saya jualan mengenai motivasi, sales training, leadership coach, maka kalau saya ditanya, ketemu kalau misalnya juga di pesawat misalnya ya, pekerjaanmu apa? Saya tidak akan mengatakan I am a theocentric motivator. Karena itu generik sekali. Yeah. Di dalamnya nggak ada value yang signifikan buat orang yang sedang mendengarkan saya. Jadi waktu saya telepon, saya akan mengatakan begini, Pak, saya menemukan satu konsep yang bisa meningkatkan penjualan Bapak 30% dalam waktu 3 bulan ke depan. Saya minta waktu 10 menit saja. Dia akan ngomong begini, oh ya, 30%? Masa? Caranya gimana tuh? Nah, jadi kalau pertanyaan Mas Santo adalah bagaimana dalam waktu 3 detik, 5 detik, 10 detik, saya bisa memenangkan dan mengatakan, oh ya, pilih. Nah, ini namanya sales script. Pikirkan apa yang menjadi benefit terbesar Anda. Yeah. Dan ini memang masih berbicara dengan otak kiri ini ya. Yeah. Mau nggak mau nih, tetapi bisa menggunakan otak kanannya ketika Anda mengatakan, saya sudah menemukan sebuah konsep. Dan kami sudah mentrainingkannya di berbagai perusahaan yang bisa meningkatkan penjualan Anda 30% dalam 3 bulan ke depan. Dia akan ngomong, oh ya? Masa? Bapak akan mengatakan begini, Pak, saya nggak bisa menjelaskan lewat telepon. Saya meminta waktu 15 menit saja. Saya besok akan lewat kantor Bapak. Saya bisa mampir sekitar jam 2 siang?
Orang akan mengatakan yes karena apa? Kita sudah klik dengan Yeah. 30%-nya. Tetapi tentu saja jangan juga terlalu dibuat-buat. Yeah. Karena kalau tidak, ketika Anda nanti presentasi dan Anda ditanyakan, Anda tidak menjawab, tidak bisa menjawab, justru akan menjadi backfire. Oke, jadi kalimat pertama itu harus memancing apa ya? Curiosity atau ketertarikan seseorang ya, Pak ya? Exactly. Curiosity dan ketertarikan. Dan itulah yang si limbik lagi berpikir. Ya. Dan juga si reptile brain tadi itu, dia merasa, ada sesuatu yang bermanfaat. Baik. Kita bisa menjawab yang lain? Nanti kita break dulu Pak Eloy ya. Oh. Tetap bersama kami di Acara Ini sampai jam 8 Alright. nanti. Stay tuned with us, Sonora Network. Ya, Pak Eloy, ini kalau kita berbicara mengenai dunia sales dan marketing, saya punya banyak pengalaman ya. Di antaranya, sering ditelepon oleh marketing kartu kredit. Oh. Di awal pembicaraan, Yes. dia langsung menjelaskan, halo, saya dari bank ini, dan biasanya langsung saya tutup teleponnya, Pak Eloy. Yes. Atau ketika jalan-jalan di mall, ini ada sales dari perusahaan properti ya. Betul. Bahasa tubuhnya tuh memang nggak enak banget ya. Yes. Begitu kita mendekat, langsung bawanya mau nubruk kita, Betul. dan biasanya kita langsung menghindar, Pak Eloy. Setuju. Nah, melihat ya beberapa kasus tersebut, sebaiknya yang harus mereka lakukan seperti apa, Pak Eloy? Very good. Ini pun mengenai the power of limbic brain ini harus digunakan. Yeah. Coba Mas Santo, waktu mereka telepon kita menawarkan kartu kredit, kalimat pertama yang biasa muncul. Halo, saya Anto dari bank ini mau menawarkan kartu kredit. Dan Pak Eloy. kita udah langsung, pikiran kita udah langsung shut down. Yeah. Udah pasti langsung close the door. Kenapa? Karena emosi kita tidak disentuh. Tapi misalnya nih, saya memberikan usul saja. Apakah ini 100% akan berhasil? Belum tentu juga. Yeah. Karena waktu kita lagi telepon, orang itu mungkin dia lagi benar-benar meeting, orang itu mungkin lagi benar-benar dia lagi down, lagi Yeah. galau. Tapi kalau saya mendapatkan telepon setelah acara ini lalu mengatakan begini, Pak, saya saya punya satu cerita 1 menit aja yang pasti akan bikin Bapak tersenyum. Mau dengar, Pak? Apapun pekerjaan saya, Mas, saya akan ngomong, really? Apa itu? Minimal dia sudah mendapatkan 1 menitnya. Yeah. Nah, ketika dia klik dalam 1 menit itu, dan dia mengatakan, Pak, saya masih punya cerita yang kedua. Tapi sebelum cerita yang kedua, Pak, saya mau cerita dulu nih, ada produk. Nah, boleh. Tapi kalau pertama kali dia menyerang yang namanya reptil saya, Yeah. saya pasti akan bilang, no, saya lagi sibuk, saya tutup teleponnya. Why? Karena ngaklik. Jadi, dia harus menemukan satu cerita 1 menit Yeah. itu yang bisa membuat klik di hati orang lain, dan setelah klik, dia baru ngomong produknya. Betul, karena karakter reptil kan langsung survival ya. Persis, Langsung contoh, menolak, langsung menolak. Karena bagi dia, ini wasting time. Ini akan mengambil waktu saya. Saya juga lagi nggak butuh juga sih kartu kredit. Nah, bagi orang, sama seperti kemarin saya juga jalan ke satu tempat, dan ada yang buka stand di situ, Yeah. dan mereka jual mobil, serta ada juga yang properti. Dan ada, biasanya kan orang-orang tuh, Pak, rumahnya Pak, Yeah. lalu diberikan, lalu biasanya Pak, kita langsung angkat tangan, kita melihat orangnya aja enggak. Ya. Why? Karena si reptil lagi berbicara, it's wasting time. Saya lagi nggak mencari mobil baru, Yeah. saya tidak lagi mencari rumah baru. Kalau saja orang ini dengan senyumannya, ya, dengan gerakan tubuhnya, dia lihat saya, lalu dia, Pak, kelihatannya happy sekali hari ini, Yeah. lagi jalan dengan keluarga ya. Itu aja udah langsung klik. Waktu dia, iya nih lagi keluar, Pak, saya punya cerita 1 menit aja, yang pasti Bapak akan ingat selamanya. Punya waktu, Pak? Saya pasti punya waktu, Mas Anto. Saya dengerin ketika dia klik. Walaupun saya tidak membeli, dia bilang, Pak, ini ada kartu nama saya. Bapak butuh mobil, Bapak butuh properti di daerah sini. Yeah. Please call me. Karena saya punya cerita yang lebih seru lagi untuk Bapak. Saya pasti bawa kartu namanya. Saya pasti simpan kartu namanya. Dan waktu saya lagi butuh mobil dan rumah di lokasi itu, I will call this person. Ya. Nah, jadi ini saya bicaranya ini menggebu-gebu ya, Mas Anto, karena ini adalah passion saya, dan ini penting. Saya mau menjawab nih yang dari, saya nggak tahu siapa nih, tapi ini ada hubungannya. Dari 0811911100 sekian. Dia bertanya begini, Pak Eloy, selamat pagi. Saya Hari, dari Pak Hari. Mau tanya, saya punya sales dengan karakter yang flow aja. Gimana cara untuk memotivasi mereka yang nge-flow? Pak Hari, thank you untuk pertanyaannya.
Flow itu sebetulnya adalah salah satu teori di dalam psikologi yang ada baiknya. Karena flow itu, jadi saya mau memastikan dulu nih, kita jangan sampai salah persepsi. Ya. Saya nggak tahu, mungkin maksudnya beliau ini flow itu nyantai ya. Karena kalau flow sebetulnya adalah, itu satu teori yang mengatakan ketika Anda sedang melakukan apa yang Anda suka, Anda memasuki satu stage yang namanya flow. Flow itu seperti air mengalir, Yeah. Anda lupa makan, Anda lupa tidur, karena Anda begitu menikmati apa yang Anda lakukan. Persis seperti apa yang kulakukan pagi ini. Ini lagi flowing nih mas, makanya suara saya bisa... Nah, kalau dari sisi itu justru bagus, tapi saya percaya Pak Hari tidak bermaksud begitu. Yeah. Rasanya ini dia mengatakan, kalau saya punya orang-orang sales yang karakternya itu nyantai, tidak antusias. Betul. Nah, semoga anak buah Bapak, tim Bapak mendengarkan saya pagi ini. Karena Yeah. ada satu kalimat. Kalimatnya adalah begini. Jikalau Anda tidak antusias dengan apa yang Anda kerjakan, kemungkinan besar Anda salah profesi. Saya ulang ini Pak Hari. Jikalau Anda tidak antusias dengan apa yang Anda kerjakan, kemungkinan besar Anda salah profesi, dan saya minta Anda keluarlah dari profesi itu, atau minimal pikirkan ulang. Karena kalau Anda melakukan pekerjaan Anda setengah hati, hasilnya pun juga akan setengah-setengah. Jadi Pak, pertanyaan Anda adalah bagaimana motivasi mereka. Saya sebelum berbicara mengenai motivasi mereka, justru saya meminta Pak Hari untuk coaching dengan mereka one-on-one, lalu tanya begini, sebetulnya, you maunya apa toh? Maunya apa sih? 5 tahun ke depan, kamu melihat dirimu itu seperti apa? Jangan-jangan orang-orang Bapak itu nyantai, tidak antusias, karena dia jualan produk di tempat Bapak, padahal sebetulnya dia mau menjadi seorang seniman. Dia mau jadi seorang gitaris, dia mau bikin grup band. Yeah. Kalau memang dia mau bikin grup band, udah Pak, bilang begini, saya doakan ya kamu berhasil. Silakan, semoga nanti 10 tahun ke depan saya bisa membeli CD-mu. Kamu bisa berhasil. Yeah. Tapi jangan melakukan pekerjaan yang Anda tidak antusias. Yeah. Karena kenapa? Antusiasme itu contagious. Itu menular. Jadi kalau Anda sebagai seorang salesperson, antusias aja kagak, tapi berharap bisa capai target, Anda berharap yang tidak-tidak. Karena basic ingredients-nya saja Anda tidak punya. Yang namanya ramuan atau hal yang mendasarnya saja Anda tidak punya. Apa sih yang mendasarnya? Antusiasme. Yeah. Kenapa? Karena Anda sebelum menjual produk dan jasa Anda menjual diri Anda lebih dulu. Wong Anda aja nggak Anda antusias. Jadi hukum bagi semua orang sales, antusiaslah dengan apa yang Anda kerjakan. Yeah. Jikalau tidak, kemungkinan besar Anda salah profesi. Oke, jadi langkah awal senyuman, Pak Eloy. Oh pasti. Senyuman, kemudian tone yang menarik ya. Oh ya, tone itu menarik sekali ya. Dan apalagi kalau tone-nya disertai dengan senyumannya, lalu ada skripnya sudah disiapkan kata-katanya, handshake-nya waktu jabatan tangannya baik, dia minimal tidak bau, apalagi bisa wangi. Wah, dia dengan performance yang... Kenapa hari ini saya menggunakan namanya dasi? Apakah saya... Memang hari di sini saya ada acara, tetapi apakah saya harus menggunakannya di Sonora, di studio? Kan tidak ada orang yang melihat. Saya menggunakannya dan saya membiasakan untuk tampil rapi dalam pertemuan seperti ini. Karena aku tidak mungkin bisa memotivasi peserta Sonora. Jikalau aku sendiri tidak termotivasi. Dan bagaimana saya bisa memotivasi diri saya sendiri, saya mesti, yang namanya saya pakai parfum seperti ini, bukan hanya untuk orang yang bertemu dengan saya. It is for me. Karena ketika saya menghirup bau saya sendiri, otak limbik saya itu open. Otak limbik saya itu jadi semangat. Ketika saya melihat saya di cermin, pakai dasi dan rapi, itu limbik saya aja sudah semangat. Jadi ketika nanti saya memberikan training motivasi, banyak sekali orang yang tanya, kenapa kok bisa termotivasi begini? Basics. Nggak ada rocket science, Mas Anto. Nggak ada ilmu roket yang betul-betul ngejelimet. No, it is very basics. But you do it consistently. That's the key. Oke, tiba saatnya saya akan sampaikan nama 2 orang pendengar yang beruntung yang mendapatkan hadiah berupa buku dari Eloy Zaloku. Selamat buat Firman di Palangkaraya, hadiahnya akan langsung dikirim ke Radio Palangkaraya. Kemudian Rafiq di Menteng yang ada di Jakarta langsung datang ke Sonora untuk mengambil buku hadiah dari Eloy Zaloku. Ada quote singkat Pak Eloy mengenai topik kita pagi ini? Oh iya, quote singkatnya adalah, teman-teman, jikalau Anda mau engage dengan customer Anda, perlakukanlah prospek Anda sebagai seorang teman. Artinya, kalau Anda lagi bertemu dengan seorang teman, Anda pasti berbagi cerita. Betul. Kenapa kok kalau bertemu dengan prospek, Anda langsung berbicara mengenai data, produk, dan jasa Anda?
Mulai dulu dengan sebuah cerita. Nggak usah lama-lama, 1-3 menit. Dan teman-teman yang kalau saya presentasi mereka tahu ini, saya selalu muncul ada satu foto. Atau saya ada cerita-cerita. Karena apa? Itu adalah salah satu cara. Ada 7 cara sebetulnya untuk menyentuh si limbik si emosional tadi. 2 minggu ini kita masih berbicara mengenai storytelling. Dan di dalam workshop kami, training-training kami, ini pun bisa lama hanya untuk mempersiapkan storytellingnya. Supaya setiap sales waktu mereka pergi, presentasi, waktu mereka telepon, dia sudah punya storytellingnya. Storytelling itu ada banyak macam, mengenai dirinya dia, mengenai produknya, mengenai perusahaannya, dirangkai dalam bentuk sebuah cerita. Jadi teman-teman, quote-nya adalah, jikalau Anda mau engage, mau memenangkan si limbic brain dari customer Anda, perlakukanlah dia sebagai seorang teman. Jadi waktu Anda pergi mau telepon atau waktu telepon dia saja, pikiran Anda adalah, saya mau menelpon seorang teman, walaupun tidak pernah ketemu, supaya mindset Anda langsung on untuk apa? Mempersiapkan story dan menyampaikannya. Kalau si limbic sistemnya, si emotional brainnya sudah dimenangkan, itu sudah halfway Anda menuju kepada closing the sales. Oke, buat teman-teman dan sahabat Sonora yang sudah gabung di acara ini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman dan sahabat Sonora semuanya, khususnya yang bekerja di dunia sales dan marketing. Akhir kata saya Anto. Saya Eloy, katakan, yes I can. Salam sukses, Triangle.